Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai training and development. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu Zufi Anjali sebagai pemateri, M. Syauki Wahyudi sebagai pemateri, Salsabila sebagai pemateri, Arhab Basili sebagai pemateri, Akmal Indra sebagai pemateri, Olivia Salsabila sebagai pemateri, Melinda sebagai pemateri, Miftahul Syifana Tania yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan Nur Anissa Seno Aji sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang, marilah kita masuk kepada materi. Kepada pemateri, disilahkan. Kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas apa itu training dan development. Training itu merupakan istilah bahasa Inggris yang artinya pelatihan, sedangkan untuk definisinya adalah bimbingan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan keterampilan. Development sendiri istilah bahasa Inggris juga yang artinya pengembangan. Untuk definisinya, meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki untuk orientasi jangka panjang dan berfokus pada peningkatan keterampilan dalam mengambil keputusan dan hubungan antar manusia. Dari dua penjelasan di atas, kita dapat mengambil dua kata kunci dari training dan development, di mana training itu berfokus untuk membantu meningkatkan keterampilan karyawan untuk pekerjaan saat ini, sedangkan untuk development itu untuk pekerjaan di masa mendatang. Lalu ada tujuan dari program ini, di mana yang pertama adalah meningkatkan kinerja. Karyawan yang kinerjanya kurang memuaskan karena minimnya kecakapan menjadi target utama dari program ini. Lalu yang kedua adalah memperbarui keterampilan karyawan. Tentunya zaman dan teknologi semakin maju, maka dari itu karyawan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, menghindari kerusakan manajerial. Tujuan yang ketiga ini berkaitan dengan tujuan kedua, di mana kalau karyawan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka keterampilan yang dimiliki sebelumnya akan menjadi usang, dan hal ini tidak lagi berguna untuk perusahaan. Lalu yang keempat adalah memecahkan permasalahan organisasi. Program ini dibuat agar karyawan saling mengenal satu sama lain, sehingga jika nantinya terjadi konflik akan memudahkan mereka menyelesaikannya dengan kepala dingin dan secara bijaksana. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk promosi dan suksesi manajerial. Dengan mengikuti program ini, karyawan dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk promosi dan memudahkan dalam perpindahan ke tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya Olivia akan menjelaskan mengenai mengorientasi dan mengarahkan karyawan. Minimnya pengetahuan mereka mengenai budaya organisasi ini akan berdampak kepada kinerja mereka di perusahaan. Dan dalam hal ini, perusahaan perlu mengadakan suatu kegiatan orientasi dan pelatihan. Orientasi dan pelatihan merupakan suatu prosedur untuk menjelaskan latar belakang dasar perusahaan kepada karyawan baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah karyawan baru itu mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka melakukannya. Biasanya akan dijelaskan dasar-dasar perusahaan seperti jam kerja, tunjangan, fasilitas, peraturan keselamatan, dan lain-lain. Selanjutnya, karyawan baru akan diperkenalkan dengan rekan kerja di departemen. Karyawan baru perlu menerima dan menandatangani buku pemegang karyawan yang biasanya dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Memberikan kesan nyaman dan kebanggaan diri kepada karyawan baru ini akan berdampak kepada membangun rasa percaya diri mereka dan juga berpengaruh kepada kinerja mereka di perusahaan. Dan dalam proses orientasi ini juga dipengaruhi oleh perilaku rekan kerja. Selanjutnya yaitu dalam menyelaraskan strategi orientasi dan pelatihan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan. Dalam hal ini dilakukannya identifikasi kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan kepada karyawan untuk mengisi pekerjaan di perusahaan. Yang kedua yaitu merancang program. Dalam perancangan program itu diperlukannya tujuan program itu apa, metodenya, terus evaluasi program. Yang ketiga yaitu pengembangan program, di mana pengembangan ini adalah menyusun atau mengatur konten apa yang disajikan, atau dalam hal ini menentukan metode apa yang akan disampaikan pada saat pelatihan. Misalnya itu seperti ceramah, metode analisis kasus, atau berbasis web yang akan digunakan. Next, saya akan menjelaskan tentang menerapkan program pelatihan. Metode pembelajaran dalam program pelatihan ini diantaranya yang pertama ada pelatihan on the job. Pelatihan on the job ini berarti meminta seseorang mempelajari pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Dan selanjutnya ada
pelatihan magang. Pelatihan magang adalah proses di mana orang menjadi pekerja terampil yang biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan kerja jangka panjang, serta seringkali dilakukan di bawah asuhan ahli. Selanjutnya ada pembelajaran informal. Pelatihan informal mencakup berpartisipasi dalam pertemuan, melatih orang lain, menghadiri konferensi, mencari informasi di internet, bekerja dengan pelanggan, rotasi pekerjaan, membaca buku dan jurnal, serta bermain video game dan menonton TV. Selanjutnya ada pelatihan instruksi kerja. Instruksi kerja mencakup membuat daftar tugas dasar setiap pekerjaan sekaligus dengan poin-poin pentingnya untuk memberikan pelatihan langkah demi langkah bagi karyawan. Yang selanjutnya ada kuliah, yaitu memberi ceramah dengan cepat dan sederhana. Lalu ada pembelajaran terprogram. Pembelajaran terprogram merupakan sebuah metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan kerja yang melibatkan penyajian pertanyaan atau fakta yang nantinya akan memungkinkan orang tersebut untuk menanggapi dan memberikan feedback langsung kepada pelajar tentang keakuratan jawabannya. Lalu selanjutnya ada pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku merupakan teknik pelatihan di mana peserta pelatihan pertama-tama diperlihatkan teknik manajemen yang baik dalam sebuah film, lalu peserta akan diminta untuk memainkan peran dalam situasi simulasi. Selanjutnya ada pelatihan berbasis audiovisual, yaitu teknik pelatihan berbasis audiovisual seperti DVD, film, PowerPoint, dan kaset video. Lalu ada pelatihan ruang depan. Pelatihan ruang depan mencakup tentang peralatan yang sebenarnya atau yang disimulasikan tetapi dilatih di luar pekerjaan, seperti di ruang atau ruang depan yang terpisah. Lalu ada sistem pendukung kinerja elektronik, yaitu alat dan tampilan terkomputerisasi yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon. Lalu selanjutnya ada konferensi video, pelatihan berbasis komputer, pelatihan berbasis online. Lalu ada teknik pelatihan seumur hidup atau keaksaraan, yaitu pembelajaran seumur hidup yang memberikan pengalaman belajar yang berkelanjutan kepada karyawan selama waktu mereka bersama perusahaan. Yang terakhir ada pelatihan tim, yaitu pelatihan tim yang berfokus pada masalah teknis, interpersonal, dan manajemen tim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menerapkan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah setiap upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan menanamkan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Pengembangan manajemen memfasilitasi keberlangsungan organisasi dengan mempersiapkan karyawan dan manajer saat ini untuk mengambil posisi tingkat yang lebih tinggi dengan lancar. Lanjut. Program pengembangan manajemen harus mencerminkan rencana strategis perusahaan serta memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan para manajer untuk unggul dalam pekerjaan mereka. The 9 Box Grid atau skisi 9 kotak merupakan satu alat untuk menentukan potensi dari rendah ke sedang ke tinggi dari sumbu vertikal, dan kinerja dari rendah ke sedang ke tinggi di bagian bawah total 9 kotak yang memungkinkan. Selanjutnya ada pelatihan dan rotasi saat kerja manajerial. Metode pelatihan on the job manajerial mencakup rotasi pekerjaan, pendekatan coaching atau understudy, dan pembelajaran tindakan. Lalu, ada pelatihan dan pengembangan manajemen. Yang pertama, ada metode studi kasus. Dalam pelatihan, hal yang dapat dilakukan para peserta ialah memecahkan studi kasus. Selanjutnya ada manajemen game. Beberapa perusahaan akan melakukan teknik manajemen game, di mana peserta bersaing membuat keputusan terkomputerisasi tentang realistis tapi disimulasikan dengan situasi. Selanjutnya, terakhir dari saya adalah seminar. Banyak perusahaan dan universitas menawarkan layanan berbasis web dan seminar serta konferensi pengembangan manajemen. Hal-hal yang ditawarkan seperti mengembangkan kecerdasan emosional, pelatihan ketegasan untuk manajer, pelatihan ketegasan untuk wanita dalam bisnis, keterampilan mendengarkan dinamis untuk komunikasi yang sukses, dan dasar-dasar akuntansi biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, saya Nurliza Senaji akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan manajemen. Poin berikutnya yaitu pelatihan eksekutif, di mana konsultan luar yang mempertanyakan atasan eksekutif, rekan kerja, bawahan, dan juga terkadang keluarga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan nasihat kepada eksekutif agar dia dapat memanfaatkan kekuatannya dan mengatasi kelemahannya. Kemudian ada program universitas seperti program Kampus Merdeka yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada role playing, di mana para peserta akan diminta untuk memerankan sesuatu yang diambil dari ruang lingkup pekerjaan yang mereka buat dalam skenario. Selanjutnya adalah pemodelan perilaku,
di mana menunjukkan pada para peserta cara yang benar dalam melakukan sesuatu, memberikan kesempatan peserta melakukan dengan caranya sendiri dan memberikan feedback tentang kinerja mereka. Selanjutnya adalah mengelola perubahan dalam organisasi. Saat sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan di organisasi adalah adanya penolakan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Kemudian ada hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Yang pertama ada ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Kemudian ada kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan karena organisasi merasa sudah sangat baik. Selanjutnya ada perubahan mengeluarkan berbiaya yang tinggi walau dapat membawa keuntungan yang besar. Dan terakhir adalah ketakutan akan kegagalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya lempar kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Yang pertama yaitu memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Yang kedua ada komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga ada partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan yang dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat adalah mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang kelima ada melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perubahan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Selanjutnya adalah menggunakan organizational development. Pengembangan organisasi adalah disiplin profesional dengan fokus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk memenuhi tujuan strategis dan taktis. Fokus diarahkan pada kinerja seseorang, individu, kelompok, dan tim yang berbeda dari modal atau aset lainnya di organisasi. Menurut pakar French and Bell, salah satu metode dari pengembangan organisasi ini adalah team building meeting. Dimulai dengan konsultan mewawancarai setiap anggota kelompok dan memimpin sebelum pertemuan. Mereka ditanya apa masalah mereka, bagaimana tanggapan mereka tentang fungsi kelompok, dan hambatan apa yang menghalangi kinerja kelompok agar lebih baik. Konsultan kemudian mengkategorikan data wawancara ke dalam tema. Kelompok tersebut mengurutkan tema berdasarkan kepentingan dan yang paling penting akan menjadi agenda rapat. Kelompok tersebut kemudian mengeksplorasi dan membahas masalah, memeriksa penyebab yang mendasari masalah, dan mulai menyusun solusi. Selanjutnya ada evaluasi upaya pelatihan. Yang pertama yaitu merancang penelitian. Dalam mengevaluasi program pelatihan, hal yang dipertimbangkan pertama kali adalah bagaimana merancang program pelatihan studi evaluasi sehingga hasil dari rancangan baik dari perkiraan. Yang kedua adalah eksperimen terkontrol. Eksperimen terkontrol merupakan metode untuk menguji efektivitas program pelatihan. Eksperimen terkontrol menggunakan kelompok pelatihan dan kelompok kontrol yang tidak menerima pelatihan. Hal ini mempermudah untuk menentukan sejauh mana setiap perubahan di kinerja kelompok pelatihan yang dihasilkan dari pelatihan. Sekian dari saya dan dengan teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan paparan dari saudara Akmal. Saya akan membahas pertanyaan pertama dalam analisis kasus kita kali ini, yakni menurut Anda, apa yang Anda pikirkan mengenai proses pelatihan di Apex? Apakah itu dapat menjelaskan mengapa para karyawan
menjalankan tugas dengan cara mereka sendiri. Jika hal tersebut dapat dijelaskan, lalu bagaimana? Nah, menurut kami, proses pelatihan yang dilakukan di perusahaan Apex sangatlah tidak efektif. Nah, dan itu bukan jalan yang proper, jalan yang baik untuk menyediakan pelatihan yang layak. Pelatihan yang tidak terstruktur dan tidak memiliki dokumentasi proses adalah hal yang membuat sistem pelatihannya lemah. Nah, hal yang timbul pada diri karyawan yakni memilih melakukan pekerjaan dengan cara mereka sendiri-sendiri, merupakan bukti dan hasil dari proses pelatihan yang lemah tersebut. Nah, dari statement kami yang cukup negatif, kami juga memiliki beberapa alasan-alasan yang mendasari penilaian kami dalam mengatakan sistem pelatihan perusahaan Apex lemah. Nah, alasan pertama yang cukup fundamental adalah para karyawan memilih untuk melakukan pekerjaannya dengan caranya sendiri-sendiri, sekalipun telah diberikan instruksi yang rinci. Nah, itu tadi sorotannya di departemen pengolahan besar. Walaupun udah banyak formnya gitu ya, tetapi tetap aja pakai cara sendiri. Nah, alasan yang kedua adalah tidak ada proses pelatihan yang formal dan terstruktur. Alasan yang ketiga, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan tidak terfasilitasi dengan baik dalam pelatihan. Alasan yang keempat, para karyawan tidak bisa memahami form instruksi yang diberikan. Nah, ini tadi contohnya relate ya sama alasan pertama gitu. Formnya padahal udah tebal, udah multiform, itu tapi tidak bisa dipahami gitu oleh para karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan yang diterapkan memiliki sistem yang mirip di tiap departemen dan tingkatan karir yang dimiliki perusahaan, dan pelatihan itu bersifat jangka pendek. Nah, padahal setiap departemen di sebuah perusahaan itu punya spesifikasinya masing-masing, mekanik punya sendiri, akuntan punya sendiri, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu karyawan memiliki motivasi dan keinginan yang sangat minim. Alasan yang ketujuh adalah para pelatih yang bertugas merupakan karyawan yang akan keluar dari perusahaan. Nah, dan melatih para karyawan baru tanpa deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang jelas. Ya, ini sangat relate ya dengan alasan sebelumnya gitu. Lalu di satu sisi gitu, tetapi terkadang ada baiknya memberikan kesempatan para karyawan untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri, tetapi hanya bila para karyawan memiliki konsep dan gagasan yang layak dan tahu bagaimana cara mengeksekusi hal tersebut. Pernah juga kita bahas di job crafting gitu ya, tentang bagaimana seorang karyawan itu dapat punya visi yang baik, visi menghasilkan konsep yang baik, lalu bisa mengeksekusinya. Dan ketika para karyawan memiliki rasa, memiliki terhadap pekerjaan yang mereka masing-masing dan mau mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, kami yakin perusahaan dapat menghasilkan hasil yang sangat baik. Nah, selanjutnya dalam hal ini, Apex memilih para karyawan yang ingin keluar dari perusahaan untuk mendidik para karyawan baru. Tentu saja motivasi mereka sangat rendah dan sebagian dari diri mereka masih memerlukan pelatihan untuk beberapa kemampuan yang sangat krusial di bidangnya masing-masing. Jika karyawan yang memilih untuk keluar perusahaan tidak mengetahui apapun dan memilih melakukan improvisasi serta mengajarkan para karyawan baru dengan metode yang mereka jalani sendiri, maka tidak ada pengukuran yang pasti apakah pelatihannya berhasil atau tidak. Seperti yang kita ketahui pula, para karyawan baru pasti memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dalam hari-hari awal mereka di kantor. Nah, grogi dan segala macam. Perlu sebuah program orientasi pengenalan yang dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti teknik on-job training, program training, job instruction training, dan lain sebagainya, yang dapat membantu para karyawan baru untuk mempelajari nilai-nilai yang penting dan dianut oleh organisasi, serta dapat berkontribusi langsung untuk membantu perubahan yang ada di organisasi tersebut. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Shoki. Terima kasih. Baiklah, saya Shoki Yohidi akan melanjutkan pembahasan mengenai studi kasus, yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu, peran apa yang harus dimainkan oleh deskripsi pekerjaan dalam pelatihan di Apex? Nah, ada beragam cara yang dapat kita lakukan agar karyawan baru bisa cepat beradaptasi pada lingkungan kerja mereka. Peran yang dimainkan dalam pelatihan kerja pada Apex yaitu dengan cara menjelaskan tugas, tanggung jawab, kualifikasi yang diperlukan, dan hubungan pelaporan pekerjaan tertentu. Kemudian berkembang secara efektif yang merupakan alat komunikasi yang penting bagi keberhasilan organisasi. Di sisi lain, deskripsi pekerjaan karyawan yang tulis dengan buruk menambah kebingungan di tempat kerja, merusak komunikasi, dan membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka.
Menulis deskripsi pekerjaan merupakan langkah penting karena menjadi landasan bagi banyak proses penting seperti posting pekerjaan, rekrutmen, seleksi, penetapan ekspektasi, kompensasi, pelatihan, dan pengelolaan kinerja. Untuk itu, pelatihan kerja adalah langkah penting untuk membuat karyawan yang baru direkrut mengetahui tanggung jawab dan peran dari posisi tersebut. Perusahaan biasanya menggunakan program pelatihan formal yang mengandalkan uraian tugas dan fungsi untuk tujuan outlining dan faktor pelatihan. Di Apex, pelatihan dapat disesuaikan berdasarkan uraian tugas. Satu ukuran untuk semua pelatihan tidak seharusnya membantu memerangi tantangan yang dihadapi Apex saat ini. Jika deskripsi menggambarkan pentingnya peran karyawan dalam layanan pelanggan, program pelatihan dapat mencakup strategi dan teknik khusus untuk mengikuti standar layanan perusahaan. Manajer dapat melakukan skenario permainan peran sehingga karyawan dapat mempraktikkan pendekatan layanan yang tepat sambil belajar menggunakan perangkat lunak atau alat layanan. Untuk itu, pelatihan sangatlah penting untuk karyawan baru agar bisa menyesuaikan lingkungan organisasi. Dengan adanya program pelatihan, perlu kita ketahui bahwa semakin hari tingkat perkembangan semakin maju. Untuk itu, perlunya kita meningkatkan proses pelatihan dengan teknik-teknik seperti on-the-job training, programmed training, job instruction training, dan lain-lain agar karyawan tidak tertinggal jauh. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Jelaskan secara rinci apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan proses pelatihan di Apex. Pastikan untuk memberikan saran khusus. Menurut kami, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proses pelatihan yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dibutuhkan karyawan. Pada Departemen Pemrosesan Pesanan di perusahaan Apex, kebanyakan juru tulis pesanan tidak mengetahui cara menggunakan multi halaman formulir pesanan, sehingga hal yang diinginkan untuk ditulis secara spesifik dan rinci tidak dapat dilakukan. Dengan mengetahui apa yang dibutuhkan karyawan, proses pelatihan dapat dijalankan dengan baik, karena dijalankan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Kedua, analisa minat dan potensi karyawan. Dengan mengetahui potensi karyawan, kita dapat menentukan jenis program pelatihan yang sesuai dengan potensi karyawan tersebut. Pada perusahaan Apex, para perancangnya selalu membuat kesalahan, seperti terlalu banyak perancang baja, Penyebabnya bisa saja karena koordinasi yang tidak merata atau kesalahan penghitungan pada produksi. Dalam kasus ini, program pelatihan bisa ditunjukkan pada karyawan yang memiliki minat dan potensi. Dengan begitu, proses pelatihan akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, berikan latihan bervariasi. Jika diberikan pelatihan terus-menerus, karyawan akan merasa jenuh. Agar program pelatihan dapat berjalan dengan efektif, program pelatihan bisa dilakukan dengan menggunakan media yang berbeda di setiap materi yang diselingi dengan pelatihan lainnya. Dengan begitu, apa yang disampaikan akan jauh lebih bermanfaat karena karyawan mendengarkan dengan baik. Keempat, melakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi secara teratur, karyawan dapat mengetahui perkembangan dirinya, sehingga termotivasi untuk terus berkembang, serta membuat karyawan mengetahui kendala yang dihadapinya selama menjalankan pelatihan. Yang kelima, membuat perbandingan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah pelatihan tersebut memberikan perubahan terhadap karyawan atau tidak. Jika kinerja karyawan tidak meningkat walaupun telah dilakukan program pelatihan, berarti program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan, sehingga program tersebut perlu untuk diperbarui. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya argumen tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.